kita masih banyak menemukan di lapangan, masih banyak perumahan ini yang PSU-nya belum diserah terimakan, termasuk ya infrastruktur jalan. Bahkan perumahan yang sudah diserah terimakan pun masih banyak PR kita. Ya, di kami sendiri seringkali mendapatkan laporan ada titik-titik ruas-ruas jalan yang itu sudah 20 tahun, belasan sampai 20 tahun itu belum ada pembangunan jalan pemerintah. Padahal mereka mengeluh, rasa-rasanya mereka ini PBB-nya tak bayar pajak, bahkan PBB naik. Untuk perumahan dan kawasan pendidikan umum 20 miliar yang ada di PST, juga ada peningkatan pelaksanaan bersama utilitas umum PSU 120 miliar serta pengelolaan keanekaragaman hayati kurang lebih sekitar 24 miliar. Dari kegiatan tersebut banyak sekali yang mungkin akan kami tangani menyangkut aktivitasnya, yaitu terkait rumah tidak huni di dalam kawasan pemukiman umum ada 430 unit kurang lebih sekitar 5 miliar. Rumah tidak layak huni di luar kawasan pemukiman umum sekitar 1.520 unit 19 miliar, dan rumah tidak layak huni sekitar 6 unit yang isinya adalah tiga rumah yang mana nanti saat ini sebenarnya baru 6 kecamatan dengan 1 titik, tapi diharapkan satu kecamatan itu ada 10 rumah untuk rumah. Totalnya kalau dibutuhkan sampai 6 rumah, berarti dia memerlukan angka 6 miliar. Terus juga ada menyangkut ruang terbuka hijau yang kami coba untuk tangani, menyangkut kepada tingkatan kualitas yang mungkin saat ini ada kegiatan di lapangan Yasmin sektor 6, taman lapangan Yasmin, itu masih perlu ada finishing untuk penyelesaiannya kurang lebih sekitar 799 juta. Amanah yang harus kami laksanakan yaitu aspirasi masyarakat dari usulan pokir kurang lebih sekitar ada 377 paket, angkanya naik nih tahun sekarang 41 miliar, tahun depan rencana naik jadi 61 miliar. Jadi mudah-mudahan untuk bisa menertibkan atau membenahi kawasan kumuh di Kota Bogor ini, karena Kota Bogor ini kota yang kecil dan juga ketika kecil ini, maka ketika ada 1 titik, 2 titik, dan titik yang kumuh ini jadi tersorot. Walaupun tetap harus kita seimbangkan juga, karena kita tidak hanya memiliki kawasan pemukiman tapi juga perumahan. Nah, perumahan ini masih banyak PR juga. PR-nya ini masih sama dengan sebelumnya. Pertama, kita masih banyak menemukan di lapangan, masih banyak perumahan ini yang PSU-nya belum diserah terimakan. Nah, dari Perumkim di tahun 2026 ke depan ada 3 target beberapa perumahan yang sudah masa waktunya panjang, lama, ditinggalkan segala macam, ini bisa diselesaikan. Ada program khusus atau tidak ya? Ini satu masalah, karena ketika kita sama-sama tahu ketika ini tidak ada penyerahan PSU, yang terdampak juga warga Kota Bogor, mereka tidak merasakan sarana prasarana yang bisa kita optimalkan pelayanannya, termasuk ya infrastruktur jalan. Bahkan perumahan yang sudah diserah terimakan pun masih banyak PR kita. Ya, di kami sendiri seringkali mendapatkan laporan ada titik-titik ruas-ruas jalan yang itu sudah 20 tahun, belasan sampai 20 tahun itu belum ada pembangunan jalan di pemerintah. Padahal mereka mengeluh, rasa-rasanya mereka ini PBB-nya tak bayar pajak, bahkan PBB naik terus. Ini mungkin harus kita seimbangkan juga. Di satu sisi yang lain, sekarang makin ketat ya. Ada pembagian SK jalan yang dibagi mana jalan wilayah PUPR, mana jalan wilayah Perumkim. Dulu ketika belum ketat, saya enak aja cerewet aja ke PUPR, pokoknya ini tolong ini pemeliharaan gitu. Kalau tidak belum masuk. Sekarang mau cerewet ke Perumkim,
agak susah ketika ada anggaran pemeliharaan tadi gitu ya. Nah, maka mungkin salah satu ketika belum ada anggaran pemeliharaan ini, salah satu yang perlu kita optimalkan juga adalah ya mungkin anggaran untuk rumah pun tidak ya perlu juga ditingkatkan juga karena apa ya, kita masih banyak tadi. Untuk Permendagri PSU yang lagi disempurnakan, hanya kami belum tahu seperti apa. Saat itu dimudahkan kami untuk bisa menyelesaikannya, akan kami lakukan. Tapi memang pernah kami mendapatkan sosialisasi dari KPK bahwa itu menjadi kerugian masyarakat apabila memang tidak mendapatkan pelayanan. Artinya kalau seandainya pengembang sudah ada ataupun dinyatakan valid, ini bisa sebenarnya inisiasi dari warganya untuk dimohonkan selanjutnya PSU-nya yang bisa dilanjutkan oleh Pemda. Karena Pemda saat ini takut untuk melakukan penanganan sana karena mereka belum menyerahkan. Tapi kalau sudah tidak ada semuanya dan dinyatakan valid pun, kalau masyarakat menginisiasi untuk kegiatan ini, ya nanti kami coba dengan koordinasi lebih lanjut lagi dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, mungkin benar-benar bisa kami lakukan untuk kegiatan penataan perbaikan infrastruktur yang memang banyak sekali yang tidak baik. Seperti